Kalau begitu terus-terusan, artinya inflasinya sudah mulai terkendali. Ya. Kalau year on year inflation pasti turun, pasti karena kan efek geser ya tahunannya. Itu satu kalau kalau mau digital banking. Nah, yang kebetulan yang Daniel sebutin tiga-tiganya itu sudah memenuhi kriteria untuk long invested, yaitu tiga-tiganya sudah membukukan net profit. Ya, Heeh. kedepannya kalau mau beli digital banking mendingan cari yang ada net profitnya atau memang growth-nya masih tinggi atau yang paling banyak dipakai dan atau ya. Mhm. Oke, 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 oke. Bisa jadi catatan untuk cuan troopers untuk long term investing ya. Ya long Tapi banget. Makanya mesti ketahuan terminal rate-nya Fed ini di berapa. Kalau Heeh. nanti udah kelihatan, saya rasa ada re-rating dari tech, bukan digital banking saja, dari tech. Oke, mantap. Ko Arfan, ini selain ngomongin digital banking, pasti banyak juga yang mau nanyain balik ke komoditi gitu kan, kayak Oke. emiten-emiten batu bara yang kemarin yang kemarin hype Oke. banget itu kok. Mm-mm. Grupnya grupnya Bumi gitu. Ko Waduh, Arfan grupnya Bumi gimana saya nggak nih? tahu. Saya nggak paham grupnya Bumi. Yang pasti Masih dengan, loh sampai hari ini. ya, yang pasti kalau grupnya Bumi yaitu kita ngomong fundamental ya. Secara Iya. fundamental dengan non preemptive right issue, mereka akan membayar hutang. Artinya ke Mm-mm. depannya earnings-nya akan lebih bagus sehingga bisa menghitung PE. Kalau earnings-nya Mm. bagus kelihatan lebih visible. Nah, pertanyaannya itu adalah Q4. Kalau Q4 saya rasa harga komoditi aman karena winter. Ya, dan Mhm. winternya ini benar-benar dingin banget ya, benar-benar dingin banget. Kalau saya Mhm. di rumah nggak ada istri itu rasanya dingin banget, bingung saya. Oke. Nah, ya, saya rasa kalau komoditi untuk Q4 ini masih aman, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana outlook komoditi di 2023. Kita nggak ada yang Mhm. tahu. Kita hanya bisa forecast dengan tingkat keyakinannya itu middle saja. Contoh, dari akhir tahun lalu sampai dengan awal Mhm. tahun, saya rasa nggak ada satupun orang yang sangat yakin, ya, sangat yakin memprediksi thermal coal bakal harganya di 400 dan terus-terusan di atas. Mhm. Saya rasa Oke. nggak ada yang sangat yakin. Kalau ya Iya. nebak-nebak, forecast, bisa-bisa aja ada. Ya, tapi yang benar-benar yakin 400 terus-terusan nggak bisa di bawah 350, saya rasa nggak ada ya. Dengan sangat keyakinan sangat tinggi ya. Nah, Hmm. itulah on commodity. Terus perlu saya ini ya garis bawahi ya. Results Q3 thermal coal itu nggak sebagus itu loh. Mhm. Why? Karena harga komoditi Indonesia itu kebanyakan yang kalorinya rendah menggunakan Mhm. patokan harganya itu ICI, Indonesian Coal Index. Indonesian Coal Index dari Q2 ke Q3 harganya itu turun. Ini yang low CV. Hmm. Nah, untuk yang high CV memang kebanyakan pakainya Newcastle. Newcastle itu Q2 ke Q3 well naik sedikit atau flat ya. Jadi kita bisa pastikan results Q3 thermal coal biasa aja loh resultsnya. Yang punya banyak coal dengan kalori tinggi yaitu ITMG dan Harum resultsnya Q on Q hampir dipastikan ya core earnings ya core net profit grow. Yang lainnya belum tentu. Ya, sama seperti Adaro, Adaro itu lebih rumit. Dia mesti memenuhi kebutuhan DMO, dia ada jualan dengan harga ICI dan dia juga ada jualan sedikit dengan harga Newcastle. Nah, untuk Mhm. Q3 ini karena production datanya belum keluar, saya nggak tahu mixnya seperti apa. Mhm. Ya, jadi kalau bilang Q2 ke Q3 results Adaro bakal plus Q on Q ya, bukan year on year ya. Q on Q-nya plus 20, 30, 40%, saya rasa tidak. Oke. Karena untuk company ya company batu bara, batu ke coal companies dengan Mhm. CV rendah, harga yang digunakan itu menggunakan ICI, Indonesian Coal Index. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti masih 50-50.
Kalau nggak Kalau ada Cici nggak seru misalnya ya, nggak bisa bercanda ya Den ya. Tapi serius banget kita ngobrol ya. iya nih kok ada yang kurang kayaknya. Heeh. Iya ada yang kurang nih. Emang emang selalu begitu Apalagi kalau nggak ada istri itu rasanya ada yang hilang dari hati saya. siap, sekali-sekali nggak apa-apa lah ya kok ya. Heeh, nggak apa-apa. Kita Oke, sama suami yang mumpung baik aja. Istri bilang ini siap. ya kita, ya siap, nurut aja ya siap. Oke. Itu kalau komoditi tadi kan kita ngomong coal, komoditi yang lain juga bakal so-so aja nggak sih? Iya, Ko Arfan ya? resultnya komoditi Iya. Q2 ke Q3 itu jangan berharap bakal seperti Q1 Q2 yaitu growth Q on Q-nya Mm-mm, tinggi banget. Saya bilang enggak. mm-mm. Saya bilang Oke enggak. sama Nah, aja tapi ya berarti. on the other hand berarti kalau misalnya tiba-tiba resultnya bagus banget, Mm-mm. core ya, nggak ada one off, wah itu bisa bisa naiknya kenceng. Mm-mm. Bisa naiknya kenceng. Oke. Oke kok. Terus kalau kita ngelihat ke emas misalnya, emiten-emiten emas kan biasa kondisi-kondisi kayak gini tuh justru harusnya dia banyak yang nyicil gitu kan, sehingga menyebabkan harga emas dan emiten emas naik. Tapi kok kayaknya di Q4 ini awal-awal Q4 nggak ada tanda-tanda tanda ke arah sana gitu kayak emas bakal mengalami kenaikan yang signifikan yang kayak gitu-gitu kok. Ini Kak, soalnya kalau kita lihat emas di mana namanya harga emas global itu 1648. Nah, ini kayak Mm-mm. nggak jauh beda dengan minggu-minggu kemarin. Bahkan ini sebenarnya turun dari berapa minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya sempat di 1700 gitu. Ini emas juga Ya, berarti maksudnya ini tanda bahwa ya kayaknya orang masih apa sih istilahnya kayak cash dulu ya, cash is king dulu ya. iya saya bilang sih dari dulu kita nggak suka, kita kurang suka dengan Mm-mm. emas ya. Dalam artian Mm-mm. saya bilang emas itu is no longer a safe haven. Ya. Hmm. As simple as zaman dulu, kalau keluar negeri kita Mhm. berbondong-bondong menukarkan uang rupiah untuk diganti dengan currency. Ya, begitu juga kalau ada apa-apa, semua orang berpikir pegang emas laku di mana-mana. Sekarang udah beda. Sekarang di mana-mana currency tinggal tarik di ATM langsung beres. Iya dong, kamu ke Malaysia, ke Singapura yang Iya. dekat-dekat atau jangan kan Malaysia Singapura, kamu ke Eropa, ke Amerika, masukin kartu ATM-mu langsung keluar dolarnya kan nggak ada masalah, cuman ya currency exchange rate-nya kurang bagus aja. Jadi saya bilang sih emas is no longer a safe haven saya bilang ya. Mhm. Yang bisa ngedrive emas itu kalau memang tiba-tiba emas sebagai komoditi tiba-tiba dibutuhkan untuk membuat sesuatu dalam jumlah besar. Mhm. Saya tidak melihat itu sih. Dari awal kita bilang emas itu enggak lah, nggak kemana-mana lah emas saya bilang. Mhm. Kebetulan kita benar, kebetulan. Dan emang bener sih justru ini trennya kayaknya menurun. Hari ini aja -1% udah kalau harga Makanya. emas dunia nih kok. Nah, Mm-mm. jadi yang tadi kan Ko Arfan sempat bilang kalau di Q4 ini kayaknya biasa-biasa aja semuanya. Nggak ada gitu kok yang salah satu yang stand out paling oke gitu yang bisa kita lihat. Apakah masih tetap di banking? Kalau banking itu just a safe place. Oh, Kita mesti analisanya berubah jadi bottom up. Salah satunya contohnya boleh sebut mhm. nama ya di sini ya? Boleh. Boleh ya. Mhm. Kalau Porto itu kita lagi suka Akra. Hmm. Akra itu distribusi oil, ya, trading and distributionnya oil. Marginnya ini lagi Mhm. lebar banget, lagi tinggi banget. Jadi di saat Mhm. semua orang dari Q1, Q2, Q3, dari Q2 ke Q3 biasanya results-nya biasa aja, kemungkinan besar saya nggak tahu ya, ini forecast karena Iya. belum keluar. Kemungkinan besar results-nya Akra itu Q3 itu bakal positive growth, full year 2022 bakal all time high, Mhm. 2023 onwards juga akan terus revenue, EBITDA, earnings-nya itu akan all time high. Hmm. Oke, oke, Akra ya. Hari ini di tengah market merah malah naik 2% nih.
Ya Apakah lumayan lah. ini berarti masih bisa dong ya? Masih bisa dong ya, kok? Saya bilang masih bisa. Itu satu ya, Karena cari yang earnings-nya ada belum keluar. story. Iya. Betul, earningsnya baru keluar itu kita ada tanggalnya. Nanti kalau join Porto langsung dikasih tahu tanggalnya. Siap. Kita udah tahu Join join, Porto langsung kita ya. udah tahu ya udah tahu resultsnya tanggal berapa. Kisi-kisi resultsnya kita kisi-kisi ya, nggak saya nggak tahu. Company juga belum tahu result sebelum beres ya. Itu satu, cari company yang ada story, yang ada growth. Ya. Kedua, jangan lupa ini Daniel yang selalu sering dibicarakan, yaitu MSCI. MSCI ini Iya. akan diumumkan sekitar tanggal 11 atau 12 November, tetapi orang-orang suka lupa atau kurang paham bahwa hari observasi MSCI itu akan terjadi di 10 hari trading terakhir di bulan sebelumnya. Oke. Jadi MSCI yang di-announce 11 November, saya lupa tanggal 11 atau 12 November, saya lupa. Yang akan di-announce tanggal 11 November, itu hari observasinya akan dilakukan dari tanggal 18 sampai 31 Oktober 2022. Ya. Nah, kita juga kemarin Porto udah bikin Zoom untuk melihat forecastnya MSCI apa-apa aja yang akan masuk. Ada tuh previewnya apa aja. Kemudian, nah, paling enak itu kalau main MSCI itu yang jangan terlalu dekat, jangan yang announcement November, tapi announcementnya. Jadi MSCI setahun tuh 4 kali announcement, yaitu Februari dan Agustus, kemudian Mei dan November. Oke, yang Februari dan Agustus itu requirement-nya lebih tinggi. Nah, yang requirement-nya normal itu adalah yang Mei dan November. Nah, yang paling enak itu kalau main MSCI beberapa bulan sebelum announcement, jadi masih panjang. Kalau yang November ini biasanya upside-nya udah nggak terlalu banyak karena kurang lebih semua orang sudah bisa menghitung apa-apa aja yang bakal naik. Tapi kalau kita majuin, kita panjangin, apa-apa aja sih forecast yang bisa masuk MSCI nanti bulan Mei. Salah satunya yang tadi saya mention, oil distribution tadi, itu kalau nanti dia Mantap. masuk certain price, kita ada hitungannya ya, mesti join Porto dulu baru kasih tahu. Ada hitungannya kalau dia lewat itu, Siap. kemungkinan besar dia akan masuk MSCI. Oke, Ya, oke. iklannya udah menggoda loh, gue jualannya udah Banget, menggoda loh. banget. Tapi memang lagi susah ya sekarang ya, jangan harap minta stock pick yang plus 50 ya, kecuali Iya, yang iya yang benar. nggak jelas gitu. Iya. Dan itu pun juga kemungkinannya 50-50 ya. 50 ya bisa kejadian, 50 ya nggak jadi gitu. Betul, karena sekarang dengan kayak begini orang juga takut-takut ya megang barang Mm-mm. ya. Iya, 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 iya. Di tengah market yang merah-merah mulu nih. Gonjang-ganjing. Iya. Nah, terus ini kan, iya bener juga ini topiknya Ko Arfan menarik nih kok. Ini kan dia uptrend nih, malah menjaga level. Nah, Mantap. Jadi join Porto dulu ya mantap. kok ya. Baru Ya, ini bisa dikasih Akra tahu itu detailnya mungkin seperti masuk apa. MSCI di bulan Mei, announcement Mei dengan target harga sekian. Jadi dia Hmm, MSCI itu kan harus memenuhi salah satu kriterianya itu market cap-nya berapa billion mm-mm. US dollar, free float market Iya. cap-nya berapa billion US dollar. Oke, 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 oke. Menarik banget. Kok, ini di 5 menit terakhir nih kok, boleh nggak nih kita minta saran-saran? Tadi stock pick udah dikasih satu teaser dan itu teaser banget kok. Sangat menggoda. Tapi benar teknikalnya bagus ya Denny. Iya, iya, bagus nih. Agak Uptrend bagus nih ya. kok. Uptrend banget. Year to date-nya nih sadis nih. Shoo. Kamu tuh bisa aja atau manis doang, saya nggak tahu nih. Loh enggak nih, year to date tuh udah 75% kok. Hmm, ya. Udah ngalahin IHSG berapa kali nih? Kalau ngelihat kalau misalnya ngikutin ya dari awal tahun untuk Akra sendiri. Nah, kok di beberapa menit terakhir nih boleh nggak nih kita dikasih tips-tips deh dari porto.id. Yang pertama pasti tipsnya join dulu di porto.id gitu kan. Nah, tips kedua, ketiga, keempatnya saya tahu yang kedua. Kalau misalnya masih masa bingung belinya reksadana di Saya Kaya kan. Bener kan Cocok, kok? cocok. Kemudian yang Karena di saya ketiga kaya juga itu semua eh, reksadananya sudah diseleksi. nah, benar.
di sana udah diseleksi dan pasti yang dipilih itu yang produk-produk dari aset manajemen yang paling top deh ya di Indonesia. Itu yang kedua. Jagoan Yang semua lah. ketiga, Yang uh, ketiga, uh, jangan lupa join e-form. Nah, yang keempat dan seterusnya, silakan nih dari Ko Arfan. oke, memang sekarang kondisinya lagi nggak menentu, lagi volatile. Mm-mm. Ya. Baiknya equity portionnya jangan terlalu banyak. Baiknya begitu, jangan terlalu fully invested. Kecuali napasnya panjang sekali. Ya, napasnya panjang sekali juga kita harus selalu ngecek fundamentalnya nih masih intact atau enggak. Ya, yang pertama. Jadi ya, dari saya itu pertama sedia cash, jangan fully invested dulu karena kondisinya lagi belum menentu. Tenang aja kalau nanti marketnya udah berbalik, banyak banget peluang-peluangnya banyak. Kalau saya bilang ini ibaratnya seperti berburu di kebun binatang. Kebun binatang kan tinggal binatang semua, tinggal tembak-tembakin semua tuh gampang kan. Ya jadi nggak, don't worry, don't worry, don't worry. Cycle tuh selalu ada, recession Bener banget. diketawa deh. Nggak, ini sumpah saya baru dapatnya dari Ko Arfan. Berburu di Iya kebun berburu, binatang. iya Yang berburu kepikiran, binatang kan yang gampang, kepikiran. tuh tinggal tembakin semua tuh. Iya, iya, Kalau bener, kalau bener, orang bener, bener. bercandanya begini, Daniel, mohon maaf ya. Kalau Iya, lagi lagi bagus, sorry, jangan deh gue ngomong jorok. Ya pokoknya gitu dah, berburu di kebun binatang. Jadi sabar aja, preserve cash, mesti ada cash ya. oke, oke, Equity oke. portion jangan terlalu banyak, kecuali benar-benar Iya. napasnya panjang dan sahamnya saham yang sangat blue chip itu sekarang cuman banking yang sangat blue Mm-mm, chip ya. mm-mm, Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mhm. hilang semangat. Jangan hilang semangat. Stay invested. Stay Hmm, invested. siap. Ya. Berarti cash ya, sedia cash dulu. Ini ibarat sedia Sedia peluru cash. ya di kebun binatang. Jadi nanti pas hunting seasonnya langsung tinggal tembak aja ya. Betul, betul. Kalau Siap, siap, kalau siap, nggak ada siap. peluru buat hunting season udah masuk kebun binatang, udah tinggal Iya, kita tembakin yang pelurunya dimakan. habis. Iya. Iya, tinggal kita dimakan. Oke, oke, ini menarik banget, menarik banget. Dan ya sih, saya rasa itu perumpamaan yang